Mataram Yogyakarta bukan pewaris sah Majapahit, tapi bawahan Turki. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa Keraton Mataram Yogyakarta mengakui kekuasaan Khilafah Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di Tanah Jawa. Ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka'bah bertuliskan La ilaha illallah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Hingga kini kedua bendera itu masih tersimpan baik di Keraton Yogyakarta, kata Sri Sultan dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta pada bulan Februari 2015. Dengan demikian, sejak era Kesultanan Demak, Sultan Hamengkubuwono X mengakui bahwa Jawa hanya menjadi bawahan Khilafah Turki Ottoman dan bukan menjadi wilayah yang sepenuhnya merdeka, seperti pada masa Kerajaan Majapahit. Pengakuan pada kekuasaan Turki Ottoman sudah terjadi sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke Nusantara. Adapun Raja Mataram Islam Yogyakarta yang mengakui kekuasaan Khilafah Turki Ottoman adalah Sultan Agung, atau sebelum menjadi bawahan Turki Ottoman bernama Panembahan Agung Hanyakarakusuma. Ia bersama Sultan Iskandar Thani dari Aceh melakukan perjanjian dan persekutuan dengan Turki Utsmani atau Ottoman pada masa Sultan Murad IV. Setelah perjanjian dan persekutuan antara Sultan Murad IV dan Panembahan Agung Hanyakarakusuma dilakukan, maka penguasa Mataram tersebut berangkat ke Mekah untuk dibaiat oleh Syarif Makkah Zaid bin Muhsin al-Hashimi. Sultan Agung kemudian dipercaya sebagai utusan Mekah di Tanah Jawi yang akan membantu membela Islam dan menjadi wilayah anggota bawahan Sultan Murad IV dari Turki Ottoman. Setelah resmi menjadi sultan dan berada di bawah Turki Utsmaniyah, maka secara simbolik tutup kepala Kulub Kanigoro Sultan Agung diganti dengan menggunakan tarbusi seperti yang dikenal sampai sekarang. Selain itu, juga diberikan tongkat pataka, air zam-zam yang diletakkan dalam guci, juga kiswah Ka'bah dan satir dari makam Nabi Muhammad yang dijadikan satu menjadi bendera bertuliskan Asyhadu alla ilaha illallah, dan yang satu lagi bertuliskan Washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga surat Al-Kautsar. Bendera ini diberi nama Kiai Tunggul Wulung yang sekarang masih ada di Keraton Yogyakarta. Sejarawan Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3 menyebutkan gelar Khalifatullah atau dari kata khalifah yang artinya wakil menegaskan perubahan konsep lama Raja Jawa dari perwujudan dewa menjadi wakil Allah di dunia. Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Sabda Raja pada 30 April 2015 yang menghilangkan gelar Khalifatullah. Gelar Khalifatullah ini sesungguhnya tidak lagi relevan karena Khilafah Turki Utsmani sudah dibubarkan oleh Mustafa Kemal atau Ataturk Pasha pada 3 Maret 1924. Pembubaran negara induk yakni Khilafah Turki Utsmani inilah yang tidak ditakuti negara bawahan atau vasalnya yakni Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Setelahnya, Kesultanan Mataram Yogyakarta dengan demikian masih mengakui kekuasaan Turki Ottoman meskipun kekhalifahan itu telah bubar. Jika menggunakan logika sederhana, pembubaran negara induk seharusnya diikuti pembubaran negara bawahan atau negara vasal. Dengan demikian, sebelum hadirnya negara penjajah dari Eropa yakni Belanda, Jawa sebenarnya bukan lagi sebuah wilayah merdeka seperti masa Kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh oleh serangan Demak, maka Jawa menjadi bagian Khilafah Turki Ottoman. Kesultanan Mataram Yogyakarta bukan simbol kemandirian dan kebangsaan orang Jawa, tetapi simbol kemerosotan peradaban orang-orang Jawa. Kesultanan Mataram Yogyakarta bukan pewaris sah Kerajaan Majapahit, tetapi hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan Khilafah Turki Ottoman. Dan harus digarisbawahi, ternyata Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman bergabung ke Republik Indonesia bukan sejak perjuangan kemerdekaan, bukan sejak 17 Agustus 1945, melainkan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tepatnya 5 September 1945. Pantas saja penetapan dasar negara Pancasila 1 Juni 1945 menjadi ngambang alias sepertinya diambangkan. Setelah itu terjadi maklumat 10 5 September 1945 dan serentetan peristiwa yang perlu ditelaah lebih lanjut. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.